Banyak orang itu bisa melihat permukaan lautan, tapi nggak banyak orang yang tahu kedalaman lautan itu seperti apa. Kalau bicara kebenaran kan itu sebenarnya perspektif masing-masing ya. Artinya jangan sampai kita menghakimi kebenaran orang lain. Menghakimi kebenaran orang lain. Dan di HMI itu belajar bagaimana toleransi terhadap segala golongan. Toleransi terhadap segala golongan. Makanya HMI itu plural. HMI itu plural. Dia tidak pernah mengkotak-kotakan bagaimana latar belakangnya dari mana. Iya, betul. Atau dia siapa dan segala macamnya. Artinya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di podcast HMI Komteknik Unila dengan saya Detri Vicky Mandasari sebagai pemantik. Dan pada kesempatan hari ini kita bakal berbicara dengan seorang narasumber, yaitu saat ini beliau adalah sebagai Ketua Umum HMI Komisariat Teknik Unila. Mungkin boleh diperkenalkan diri Bang, namanya dan status saat ini sebagai apa? Perkenalkan, nama saya Bintang Anugrah Bagaskara. Saya diamanahkan sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Teknik Universitas Lampung. Sekarang saya di jurusan Teknik Elektro angkatan 2016. Oke, setelah kita tanya-tanya nih introduction tentang siapa sih narasumber kita pada malam hari ini. Sebelum sampai di situ, saya mau ngasih tahu bahwasannya podcast Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Teknik Unila ini ada karena kita ingin memberikan sebuah informasi dan sebuah informasi yang komunikatif gitu buat teman-teman sekalian, buat pendengar-pendengar sekalian, yang isinya itu nggak cuman hahihi, tapi kita juga bisa ngobrol tentang himpunan mahasiswa Islam ataupun hal-hal akademik atau kampus dan lainnya gitu. Oke, sebelumnya mau nanya nih Bang, kalau misalnya sebagai seorang ketua umum nih, biasanya apa sih keluh kesahnya sampai saat ini? Terus boleh diceritain nggak dilantiknya pas kapan, mulai jadi seorang ketua umum itu mulai kapan, terus sebagai ketua umum komisariat teknik ya gitu, mungkin bisa diceritain dulu. Pertama, saya waktu itu kalau di himpunan mahasiswa Islam di tingkat komisariat atau fakultas atau universitas itu ada yang namanya rapat anggota komisariat, yang itu mungkin kalau kita di organisasi di kampus itu namanya musyawarah besar. Yang kebetulan dari kawan-kawan angkatan 2016 terkhususnya di komisariat teknik itu meminta saya untuk maju sebagai ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Teknik Universitas Lampung, dan alhamdulillah terpilih dan diamanahkan sebagai ketua umum secara resmi atau dilantik yaitu pada bulan Agustus. Waktu itu pada bulan pertengahan Agustus dilantik, dan sampai sekarang sudah berjalan sekitar 3-4 bulan sebagai ketua umum dan sedang mengikhtiarkan untuk memajukan komisariat. Oke, berarti kalau dilihat dari periodisasinya itu masih sekitar efektifnya 3-4 ya? 3-4 bulan sampai di bulan Desember 2020 ini. Dan kemungkinan karena periodisasinya 1 tahun kemungkinan kan ya? Untuk kepengurusan kali ini karena kebetulan ingin mempercepat regenerasi, akhirnya kami dari kawan-kawan angkatan dan pengurus yang periode sekarang ini, kami memutuskan untuk tidak sampai 1 tahun. Kemungkinan hanya maksimal 10 bulan karena mengingat regenerasi yang cukup panjang di himpunan mahasiswa Islam itu atau dalam tingkat komisariat di cabang Bandar Lampung, akhirnya kami mempercepat kepengurusan. Mungkin pertimbangan-pertimbangan itu bisa diambil juga karena usia nggak sih? Apa ya kalau kita bahasannya tuh kayak kita mahasiswa tapi udah tua gitu nggak sih di kampus? Bisa. Oke, berarti itu mungkin jadi salah satu pertimbangan kenapa periodisasi ataupun 1 tahun kepengurusan di periodenya Tum Bintang itu
informasinya seperti itu gitu kan. Tapi nanti perubahannya mungkin kedepannya kalau misalnya ada perubahan bisa aja kan ya? Bisa jadi mungkin juga entah karena sesuatu hal, baik itu mungkin halangan ataupun apapun itu, mungkin bisa jadi juga lewat dari 10 bulan yang direncanakan. Okay. Kita boleh berencana tapi Tuhan juga punya rencana, ya nggak sih tuh? Oke, tadi kan udah spesifik banget nih nanyain tentang ketua umum komisariat, terus dilantiknya mulai dari kapan gitu kan, terus periodisasinya seperti apa sih gitu. Nah, sekarang saya mau nanya sama Ketum Bintang, sebagai pemateri pada malam hari ini, bahwasannya tentang generalnya sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam gitu. Kalau boleh tahu dulu menjadi kader HMI itu mulai kapan ya, Tum? Saya kebetulan angkatan 2016 di kampus, dan saya telat untuk masuk HMI, atau dalam himpunan mahasiswa Islam itu kalau kita pengen masuk itu ada yang namanya basic training atau latihan kader 1 yang bentuknya itu seperti ada seperti latihan kepemimpinan yang memang itu terkhusus untuk mereka yang mau bergabung di himpunan mahasiswa Islam. Dan waktu itu tahun 2018 saya mengikuti basic training 2018, dan memang mungkin juga kawan-kawan juga mungkin ada yang belum tahu nih, ya nggak sih, apa sih sebenarnya HMI itu, apa sih himpunan mahasiswa Islam. Yang mungkin ada yang sebagian tahu tapi belum sepenuhnya, atau ibarat dibilang itu banyak orang itu bisa melihat permukaan lautan tapi nggak banyak orang yang tahu kedalaman lautan itu seperti apa. Artinya himpunan mahasiswa Islam itu adalah organisasi mahasiswa Islam yang kebetulan memang dalam sejarahnya itu yang tertua waktu itu tahun 1947 atau 2 tahun setelah kemerdekaan. Waktu itu pendirinya namanya Lafran Pane, yang alhamdulillah di tahun 2017 lalu beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Jokowi. Seiring berjalannya waktu, HMI terus berkembang, HMI terus masuk dalam kampus-kampus di seluruh Indonesia, HMI melebarkan sayapnya, dan sampai hari ini, sampai 2020 ini HMI terus berdiri, semakin besar dengan dinamika yang terus ada. HMI terus hidup dan terus banyak melahirkan kader-kader sebagai pemimpin di Indonesia ini. Berarti yang saya tahu bahwasanya Ketum Bintang ini mulai menjadi seorang kader himpunan mahasiswa Islam setelah melakukan yang namanya latihan kader 1 atau biasa disebut dengan basic training pada tahun 2018. Lalu tadi kan juga dijelasin bahwasanya secara general HMI itu terbentuknya kapan gitu kan. Dan mungkin aku mau nanya nih Tum, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang bertanya-tanya untuk masuk HMI itu langkahnya seperti apa. Karena kan yang kita tahu secara sederhana mungkin jenjang pengkaderan itu mulai dari LK1 atau basic training gitu kan. Itu sudah dianggap dan sah menjadi kader himpunan mahasiswa Islam gitu. Nah, selanjutnya jenjang-jenjang selanjutnya mungkin bisa dijelaskan Tum? Jadi himpunan mahasiswa Islam itu terbuka untuk seluruh mahasiswa yang beragama Islam. HMI tidak pernah melihat bagaimana kultur kalian, bagaimana kultur kita, apakah kita NU, apakah kita Muhammadiyah, ataupun misalkan kita mengikuti organisasi Islam mana atau budaya mana. Itu HMI tidak pernah melihat itu. Karena di HMI itu bersifat plural, atau dia memang punya toleransi yang tinggi. Makanya ada yang bilang bahwasannya HMI itu bengkel. HMI itu bengkel. Jadi segala kerusakan kendaraan itu ada. Baik dari yang kerusakannya cuma dia minta ganti spion, bahkan sampai pada yang memang kendaraannya itu minta diganti oli, bahkan sampai yang kerusakannya memang parah. Artinya karena pluralitas dari HMI, karena toleransi yang tinggi di HMI, sangat beragam kader-kader HMI di Indonesia. Sangat beragam, dan HMI telah banyak melahirkan kader tadi. Ada yang di bidang politik, ada yang di bidang akademisi,
ada yang di bidang pengusaha dan yang lain-lain. Kalau untuk jenjang gimana sih kita masuk HMI, itu yang pertama adalah mengikuti basic training atau latihan kader 1 yang memang kegiatannya itu seperti latihan kepemimpinan, forum diskusi gitu ya. Ya, forum diskusi yang nantinya ada beberapa materi. Di situ beberapa hari kita ditempa secara pikiran yang memang ilmunya itu tidak didapatkan di kampus. Lalu setelah kita masuk menjadi kader himpunan mahasiswa Islam, itu secara jenjang formal itu ada lanjutan dari latihan kader 1, ada yang namanya latihan kader 2 atau intermediate training. Intermediate training yang itu sifatnya adalah nasional dengan materi-materi lanjutan dari basic training, baik itu bicara ideologi politik, strategi dan taktik, baik itu bicara Islam perubahan sosial dan segala macamnya. Lalu selanjutnya dari intermediate training tadi ada yang namanya advanced training atau latihan kader 3 yang dia memang tingkat nasional tapi bahasan isunya itu sudah isu internasional yang memang sebutlah kalau memang kader HMI itu sudah mengikuti latihan kader 1, latihan kader 2 dan latihan kader 3, dia disebut purna atau selesai. Selesai berarti ya? Iya, dia selesai. Tapi bukan berarti ketika kader HMI telah mengikuti latihan kader 1, 2 dan 3 dia hilang gitu aja atau memang berhenti berproses begitu aja. Ada jenjang-jenjang lagi yang mungkin tadinya di tingkat komisariat, dia akhirnya naik ke cabang yang tingkatannya kota atau kabupaten. Dari cabang dia naik ke badan koordinasi yang sifatnya dia sebagai koordinasi cabang dan itu wilayah cakupannya itu dia provinsi. Jadi kalau di Bandar Lampung ini namanya Sumatera bagian selatan. Lalu di atasnya lagi ada yang namanya pengurus besar atau di pusat yang dia memang seluruh Indonesia. Itu secara singkatnya sih. Iya. Secara singkatnya. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman yang pengen lebih tahu, kan tadi kan udah dijelasin tentang jenjang-jenjang pengkaderan sebagai kader himpunan mahasiswa Islam, ada LK1, LK2 dan LK3. Itu secara formal ya. Iya. Dan mungkin nanti kalau teman-teman pengen tahu, teman-teman bisa join ke kita gitu kan. Tanya ke kita juga nggak apa-apa gitu. Apalagi terkhususnya itu nanyanya ke HMI Komisariat Teknik Unila tentang jenjang pengkaderan informal. Oke, tadi kan kita udah ngomong nih tentang jenjang pengkaderan formal yang ada di himpunan mahasiswa Islam. Itu ada LK1, LK2 dan LK3 yang kita tahu. Nah itu kan juga ada jenjang-jenjang pengkaderan yang informal ya Bang ya. Iya. Nah itu mungkin kalau dari teman-teman sekalian, para calon kader yang mungkin akan bergabung dengan himpunan mahasiswa Islam Komisariat Teknik, bisa lah nanya-nanya ataupun kalian kepo tentang apa aja sih gitu jenjang-jenjang pengkaderan yang informal yang ada di himpunan mahasiswa Islam gitu. Oke, setelah ini aku pengen nanya nih, keluh kesahnya mencari seorang kader selama ini yang dirasakan khususnya ya di Komisariat Teknik Unila gitu. Kalau misalnya secara umum gitu kan kita nggak tahu nih penderitaan rumah tangga orang lain itu seperti apa, kita nggak tahu gitu. Gimana Bang? Kalau tantangan ya berarti ini kan bicara tantangan untuk cari kader. Itu yang pertama karena HMI itu organisasi eksternal, jadi dia memang nggak bisa masuk di dalam kampus. Nggak bisa masuk dalam kampus, artinya perlu ada ekstra pemberitahuan informasi terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus. Bahwasannya ini ada HMI, ini ada Wardah untuk mahasiswa-mahasiswa Islam yang memang mau berkembang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada yang namanya biasanya ada isu ya. Jadi di kampus itu ada isu-isu bahwasannya HMI itu sesat. Oh iya, betul. Ya kan? Itu paling sering didengar ya. Iya, HMI itu sesat, HMI itu nggak benar dan segala macamnya. Kalau saya bilang sih kenapa ada bilang HMI itu sesat? Menurut saya mereka nggak tahu dalamnya kayak gimana. Karena yang saya tahu yang ngomong HMI itu sesat itu bukan kader HMI sendiri, bukan yang memang dia pernah ada dalam situ, tapi yang memang dia tidak pernah masuk. Yang kalau saya bilang tadi di awal,
kadang kita itu tahu mungkin bagaimana permukaan lautan, tapi nggak semua orang tahu bagaimana dalamnya lautan tersebut. Iya. Artinya ada banyak orang yang memang sampai mengeluarkan statement bahwasannya HMI itu sesat karena memang dia hanya melihat permukaan lautan aja. Dia hanya melihat permukaan dari HMI tersebut, tapi dia nggak tahu proses di dalamnya. Atau memang ada juga yang mereka ikut jenjang perkaderan latihan kader 1 itu tadi, tapi memang tidak selesai. Dia tidak selesai dalam artian ada proses yang tidak selesai yang langsung menyimpulkan bahwasannya ya ini nggak benar gitu. Padahal kalau misalkan sesat, logikanya adalah dari 1947 berdiri HMI itu mestinya sudah dibubarkan. Iya. Sedangkan sampai hari ini masih ada dan memang masih terus melahirkan kader-kader yang masuk dalam ranah-ranah dari politik, akademisi, pengusaha sampai segala macamnya. Artinya itu tantangannya, untuk bicara tantangan bagaimana nyari calon anggota ya atau kader HMI yang baru. Itu yang pertama, informasi yang mesti ekstra lagi. Yang kedua itu adalah karena isu HMI. Yang ketiga kalau saya sebut mesti ada terus pembaharuan, karena organisasi HMI ini sudah tua, artinya dia perlu ada evaluasi besar-besaran, dia perlu ada yang namanya pembaharuan, dia perlu menjawab tantangan zaman, dia perlu aktivitas-aktivitas yang memang menunjang untuk masa depan. Nah, 3 hal itu yang menurut saya menjadi suatu tantangan suatu komisariat dalam mencari calon kader atau calon anggota baru. Mungkin itu. Mungkin ada nggak sih kayak tips atau pesan untuk teman-teman lah di luar sana yang belum bergabung dengan himpunan mahasiswa Islam gitu? Kalau dari aku sendiri setelah menilai gitu kan, mungkin teman-teman sekalian yang ada di luar sana lebih open minded gitu ketika mendengarkan ataupun mau mencerna sebuah berita baru gitu. Tadi kan saya udah bilang kalau misalnya gimana sih kalau misalnya orang-orang tuh pasti menilainya HMI sesat segala macam gitu. Harusnya hal-hal tersebut itu dicari tahu lebih dalam dengan ikut himpunan. Karena beberapa waktu yang lalu udah lama kayaknya ya, saya pernah dikasih nasihat sama abang-abang saya di himpunan bahwasannya ketika Adinda berpikir Adinda sesat hari ini di HMI gitu, sebenarnya Adinda ini tersesat dalam kebenaran. Gimana tuh Bang tentang statement seperti itu? Kalau misalkan soal statement tersesat dalam kebenaran, saya yang sudah hampir 2 tahun ya, sudah 2 tahun lebih ada di HMI, saya sih sepakat tersesat dalam kebenaran. Artinya dia tersesat tapi memang tersesat di jalan yang benar. Sesat di jalan yang benar. Kalau bicara kebenaran kan itu sebenarnya perspektif masing-masing ya. Yeah. Artinya jangan sampai kita menghakimi kebenaran orang lain. Yeah. Menghakimi kebenaran orang lain. Dan di HMI itu belajar bagaimana toleransi terhadap segala golongan. Toleransi terhadap segala golongan. Makanya HMI itu plural. HMI itu plural. Dia tidak pernah mengkotak-kotakan bagaimana latar belakangnya dari mana. Iya, betul. Atau dia siapa dan segala macamnya. Artinya prosesnya sama. Kader-kader HMI sama-sama mengikuti jenjang training yang sama. Kader-kader HMI sama-sama belajar yang sama. Tetapi bagaimana kitanya nanti itu tergantung diri kita masing-masing. Apa yang kita cari di HMI. Karena HMI itu cuma jalan, bukan sebagai suatu tujuan. Jadi untuk mencapai tujuan, salah satu jalannya bisa lewat HMI. Oke. Tadi kan penjelasan dari Ketua Umum HMI Komisariat Teknik gitu kan, dari Tum Bintang, Bang Bintang lah ya kalau misalnya kita di kampus manggilnya gitu kan, buat teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian mungkin banyak yang nggak tahu nih Bang, siapa aja sih tokoh-tokoh berpengaruh yang lahir dari himpunan mahasiswa Islam? Mungkin dari spesifiknya di Provinsi Lampung gitu kan, atau lebih generalnya itu seluruh Indonesia gitu.
Gimana, siapa aja Bang? Kalau untuk tokoh-tokoh nasional itu ada kayak misalkan dalam bidang politik ya. Dalam bidang politik itu ada mantan wakil presiden Indonesia yang kemarin itu Pak Yusuf Kalla, beliau adalah alumni HMI. Terus kalau untuk di tingkat mungkin provinsi ya, karena kita di provinsi Lampung, lagi-lagi yang di politik itu ada gubernur Lampung yang sekarang itu Arinal. Beliau juga alumni HMI, kebetulan mantan ketua umum HMI cabang Bandar Lampung. Terus untuk di bidang akademisi itu ada banyak banget ya, khususnya mungkin di Universitas Lampung itu kalau di Fakultas Teknik itu kebetulan ada namanya Pak Mona. Beliau adalah Kaprodi Teknik Informatika yang sekarang. Terus ada juga di dosen sipil juga ada yang namanya Ibu Yuda. Beliau juga alumni HMI. Terus di fakultas lain juga ada mantan rektor Unila, itu Pak Sugeng, beliau juga alumni HMI, dan ada banyak tokoh-tokoh lainnya. Artinya HMI masuk dalam segala lini. Bertahun-tahun HMI berdiri, sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh dan banyak masuk dalam lini-lini strategis di Indonesia, gitu. Oke, mungkin tadi ada yang kelupaan nggak ya, yang dari segi dari sisi politik, bukan sisi politik sih. Alumni HMI yang sudah berkecimpung di bidang politik itu Gubernur Jakarta yang sangat familiar di kita semua gitu. Mungkin ada tambahan lain Bang tentang tokoh-tokoh ataupun alumni buat teman-teman bisa terbuka gitu kan, bisa wawasannya terbuka, bahwasannya HMI ini bisa juga melahirkan tokoh-tokoh besar seperti itu gitu teman-teman. Kalau untuk tokoh-tokoh HMI ya, tokoh-tokoh HMI itu sebenarnya ada banyak banget. Saya nggak bisa ya mungkin nyebutin satu-satu karena banyak banget ya. Tadi ada beberapa, mungkin untuk tambahan itu kayak misalkan Gubernur DKI Jakarta yang sekarang itu Pak Anies Baswedan, kebetulan beliau alumni HMI juga. Terus kebetulan wakil gubernur DKI Jakarta juga alumni HMI yang sekarang, Pak Riza itu juga alumni HMI, dan masih banyak juga sebenarnya. Gak hanya di bidang politik, artinya HMI itu nggak cuma di bidang politik, ada di akademisi, ada sebagai pengusaha, bahkan ada yang diracun di udara sebutannya ya, pejuang HAM, yaitu Munir, beliau kebetulan alumni HMI juga. Jadi ada banyak lini sih, banyak alumni HMI di mana-mana sih. Oke, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang tokoh dan alumni dari Himpunan Mahasiswa Islam yang berkecimpung di berbagai segi kehidupan gitu kan, bisa dari politik, akademisi, atau cendekiawan mungkin gitu kan, seorang pengusaha dan sebagainya. Mungkin dari Bang Bintang sendiri nih, harapannya untuk masyarakat Indonesia dan untuk kehidupan kampus mungkin ya, untuk internal kampus atau kecimpungnya lah seperti apa? Kalau harapan saya untuk kampus dulu mungkin ya. Iya boleh. Untuk lingkup kampus, yang pertama kebetulan ini saya pelajarin, saya dapat di HMI. Harapan saya adalah kita mesti terbuka, pikiran kita mesti terbuka. Artinya jangan sampai ada pengkotak-kotakan terhadap suatu golongan, terhadap suatu perbedaan. Jadi kalaupun kita berbeda secara latar belakang misalkan, ya kita bukan berarti nggak ngobrol lagi. Kita bukan berarti jadi musuhan. Malah kita akan semakin erat. Karena perbedaan-perbedaan itu kita belajar bagaimana menerima hal-hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, harapan saya untuk di kampus adalah jangan pernah anti terhadap organisasi eksternal. Jangan pernah anti terhadap organisasi eksternal. Dulu saya adalah orang yang anti terhadap organisasi eksternal. Itu ketika saya hanya melihat permukaan lautan, bukan ketika saya menyelami lautan. Ternyata ketika saya menyelami lautan, saya menemukan banyak hal, baik itu mungkin karang-karang yang bagus, baik itu ikan-ikan yang nggak pernah saya temuin,
atau bahkan sampah pun ketemu di lautan itu, atau bahkan harta karun pun ketemu di situ. Artinya cobalah kita untuk menerima bagaimana perbedaan-perbedaan, baik perbedaan latar belakang, baik perbedaan strata sosial, baik perbedaan-perbedaan pandangan dan yang lainnya. Lalu untuk harapan saya terhadap Indonesia, karena hari ini saya lihat kondisinya sedang terpecah belah, apalagi Islam sedang disudutkan karena mungkin bicara ya kepentingan politik dan segala macamnya. Kalau dari saya, kita mesti melihat jernih dalam setiap permasalahan, karena hari ini sudah bicara dunia informasi, dunia internet, artinya ada banyak arus informasi yang keluar masuk, kita mestinya melihat lebih luas dari yang lain. Kita tidak boleh melihat hanya satu sudut pandang. Artinya kita mencari kebenaran di balik yang benar. Artinya kita juga jangan sampai asal percaya, jangan sampai hanya asal ikut-ikutan. Dan ketika harapan saya juga, dan ini pesan untuk saya pribadi dan juga untuk kawan-kawan, ketika kelak mungkin kita punya cita-cita tinggi ya sekarang karena masih muda. Harapan saya itu kita mesti sadar diri akan apa yang kita cita-citakan. Artinya ketika memang terwujud, ketika kita memang sudah menjadi orang, ketika kita memang sudah besar, ada batasan-batasan yang memang mesti selalu kita ingatkan terhadap diri kita. Misal kita menjadi politikus, kita mesti paham bagaimana kita mengerem sesuatu, bagaimana kita berhenti. Artinya jangan sampai karena kita politikus, misal kita anggota dewan, kita punya ambisi yang terlalu besar, akhirnya kita korupsi. Kita mesti mengerem, kita mesti ingat bahwasannya ada Tuhan yang mengawasi ya, ada Tuhan yang mengawasi kita, serta yakinlah setiap kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan itu mendapatkan balasannya, dan apapun yang kita usahakan itu semua hasilnya atas izin Tuhan. Mungkin itu. Menarik ya teman-teman sekalian, bahwasannya bahasan kita tentang Himpunan Mahasiswa Islam secara general, secara spesifiknya di HMI Komisariat Teknik Unila, dan apa aja sih permasalahan, keluh kesah sebagai pengurus itu seperti apa gitu kan, sebagai kader khususnya itu seperti apa. Yang saya tahu bahwasannya di dalam internal kampus itu banyak sekali organisasi, dan eksternal kampus pun banyak sekali organisasi. Salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Islam gitu. Mungkin dari Bang Bintang sendiri selaku Ketua Umum HMI Komisariat Teknik Unila bisa memberikan pesan-pesannya atau nasihat kepada rekan-rekan, teman-teman, adik-adik yang seharusnya dan yang mungkin mau bergabung dengan HMI gitu Bang. Pesan saya untuk kawan-kawan semua yang memang ingin berproses lebih jauh, tidak hanya di dalam kampus, ingin belajar lebih dalam soal organisasi, soal ilmu-ilmu yang memang tidak dapat di kelas. Pesan saya, mari kita sama-sama menyelam ke dalam lautan Himpunan Mahasiswa Islam. Mari kita sama-sama berproses. Yakinlah tiap langkah proses kita itu insya Allah ada hasilnya, insya Allah ada manfaatnya. Jangan pernah takut untuk belajar sesuatu hal, jangan pernah takut untuk mendalami lebih jauh lautan tersebut. Artinya mari sama-sama kita belajar bareng-bareng, mari kita sama-sama untuk berproses. Mari kita bergabung ke Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Teknik Universitas Lampung khususnya. Kami tunggu, dan kami tidak melihat siapapun kalian, latar belakang kalian. Kami menerima dengan pintu terbuka lebar. Harapan-harapan bangsa ada di pundak kalian. Mari bersama-sama kita bergabung menjadi keluarga Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Teknik Universitas Lampung. Mungkin di luar sana teman-teman dan rekan-rekan sekalian masih bertanya-tanya, kalau ibaratnya rumah itu pasti punya alamat Bang.
Oh iya. Kalau Komisariat Teknik sendiri alamat lengkapnya? Kalau untuk Komisariat Teknik Universitas Lampung itu sekretariat ya. Iya. Mungkin kawan-kawan tahu sekretariat itu ada di dekat SMK 2 Mei, itu Jalan Abdul Muiz nomor 47B di dia Kecamatan Gedong Meneng, Kelurahan Gedong Meneng di dekat Universitas Lampung. Jadi kalau mungkin kawan-kawan yang di Bandar Lampung mungkin tahu ya SMK 2 Mei. Nah, itu di dekat situ dia. Oke. Mungkin teman-teman yang mau lebih tahu lebih lanjut gitu kan, kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu kan, diskusi bareng di rumah gitu kan, di sekretariat HMI Komisariat Teknik Unila. Dan juga teman-teman sekalian, bahwasannya terima kasih sudah mendengarkan podcast kami gitu kan, obrolan-obrolan ringan kami dengan sesi pertama di episode kali ini bersama narasumber kita, yaitu Ketua Umum HMI Komisariat Teknik Unila, abang kita, Bintang Anugrah Bagaskara. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian podcast kita pada episode kali ini. Terima kasih atas antusiasmenya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Z Coffee yang telah menyediakan tempat pada malam hari ini untuk mengadakan podcast di episode kali ini bersama narasumber Ketua Umum HMI Komisariat Teknik Unila. Jadi, buat teman-teman sekalian yang pengen tahu dan pengen nongkrong dan pengen join, datang di Z Coffee, alamatnya di Jalan Dempo Raya, Segalamider, Kelurahan Gunung Terang, dan Kecamatan Langkapura. Teman-teman boleh banget ajakin teman-temannya untuk datang ke sini karena tempatnya tuh cozy banget dan jauh dari jalan raya. Ditunggu kehadiran teman-teman sekalian di Z Coffee. Ya, terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan dan mengikuti podcast di episode kali ini. Terima kasih atas antusiasmenya dan terima kasih atas perhatiannya. Dengan niat tulus ikhlas, yakin usaha sampai, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.